Kelas meet up ini sebetulnya Pak Ali dan Bu Maria tidak terefek oleh pandemi. Hai Property People, apa kabar? Jumpa lagi di Monday, My Online Consultation Day. Jadi bersama saya lagi, jumpa lagi, saya Ali Tranghanda. Jadi nanti event ini, ya Monday ini sebetulnya dalam rangka penyelenggaraan Golden Property Award 2021. Ya, jadi Indonesian Property Watch kolaborasi dengan rumah123.com 99 Group. Oke. Dalam episode sebelumnya kita bicara banyak ya mengenai rumah milenial, kemudian bagaimana desain. Nah, saat ini kita ada tema menarik nih. Temanya hari ini biar pandemi, nah, rumah sultan selalu dicari. Jadi memang ternyata banyak sultan ya di Indonesia ini yang tidak terlihat atau yang tidak mau terlihat, tapi ternyata daya belinya masih luar biasa. Saya selalu bilang properti itu saat ini tidak kehilangan daya beli. Ya, oke. Bersama saya ini ada Ibu Maria dari rumah123.com. Apa kabar Ibu Maria? Luar biasa ini. Halo. Ini yang paling cantik Pak di sini nih. Sehat-sehat Bu, sehat semua. Sehat-sehat. Oke, siang ini kita menghadirkan dua narasumber. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ada Pak Inu Raspati dari Summarecon Bogor. Apa kabar Pak Inu? Halo Pak Ali, kabar baik. Nah, ini kita akan mengupas nih ya. Ini luar biasa nih, ada satu fenomena yang ada di Summarecon Bogor ya. Event itu ketika saat pandemi gitu ya. Nah, oke. Satu lagi Pak Wiken Rusli dari Sutra Winona Alam Sutra. Apa kabar Pak Wiken? Kabar baik Pak Ali, ya. Sehat selalu. Jadi ini saya mulai aja Bu ya, Bu Maria ya. Kita santai-santai aja, kita bicara mengenai rumah sultan ya. Jadi ternyata tidak hanya milenial sekarang yang ikut tertarik beli rumah, bahkan yang rumah sultan-sultan ini pada keluar semua nih Bu. Ya, yang punya uang, karena memang seperti itu. Kalau kita lihat bilang it's time to buy, ya mungkin ini waktunya gitu ya. Kalau kita punya uang dibandingkan semua investasi yang lain, properti masih primadona ternyata. Nah, betul nggak nih? Kita tanya nih, Pak Inu nih Pak. Ya. Kalau saat ini kan kalau dari kami ngelihatnya kok ternyata saat pandemi malah banyak gitu ya, malah banyak pengembang yang menjual rumah menengah atas. Ada yang bilang ini rumah sultan. Nah, gimana nih? Ini Property People juga mau tahu nih. Sebetulnya memang gimana sih ya? Apa yang mendasari itu gitu? Ya, sekarang ya lagi kondisi pandemi gini kan sejalan permintaan konsumen. Kalau mungkin dulu orang beli rumah, punya rumah itu paling buat tempat buat tidur aja ya. Mungkin Pak Ali, Bu Maria, Pak Wiken gitu. Biasanya kalau ke rumah udah malam-malam tinggal tidur gitu. Pagi-pagi udah pergi lagi aktivitas gitu. Nah, dengan pandemi ini kan banyak aktivitas di rumah nih. Jadi peran rumah ini sangat penting gitu. Bukan hanya buat tempat tidur atau tempat istirahat, tapi hampir seluruh aktivitas kita sekarang ada di rumah gitu. Bahkan ini Zoom juga mungkin ada yang dari rumah tadi Bu Maria ya. Iya. Rumah gitu. Nah, jadi orang tuh pengen sekarang rumah yang nyaman. Nyamannya itu dari sisi ukurannya, segi ukuran, desain maupun lingkungan gitu. Jadi orang mau spend lebih lagi untuk rumah yang nyaman gitu. Dia upgrade gitu ya Pak Inu atau gimana? Ada juga banyak yang upgrade, betul gitu. Karena orang ya tadi preferensinya bukan hanya asal punya rumah gitu, tapi pengen punya rumah yang benar-benar nyaman gitu. Nah, ini Property People supaya dapat gambaran, ini mungkin bisa jelaskan dikit nih Pak sebelumnya Pak. Di Summarecon Bogor itu range harganya dijual berapa ya? Nah, kita itu kemarin launching itu ada 2 klaster Pak, 3 klaster dengan yang kafling gitu ya. Untuk yang compactnya itu harga start dari 1,4an, ukurannya ya 7x16, startnya satu lagi start dari 3M-an. Itu yang di area sampai yang paling tinggi berapa Pak? Kita running 5M-an. 5M-an? Iya, betul. Dan itu yang paling laku yang mana yang paling laris tuh? Dua-duanya punya segmen tersendiri sih Pak gitu. Jadi dua-duanya cukup diterima masyarakat dengan baik sih gitu. Karena segmennya pasti ada segmen masing-masing gitu. Orang yang memang segmennya sekitaran 1,5 M mungkin suruh beli yang 5M dia belum bisa gitu, belum sanggup. Begitu juga orang yang memang mau 3M, 5M suruh beli yang 1M-an juga dia nggak akan mau. Nggak mau ya?
Bahkan Iya, sebenarnya betul. yang 1,5 M itu dia naik upgrade ke 3 M atau 4 M bahkan 5 M gitu ya. Betul, betul. Jadi ya kalau kemarin saya lihat yang 1,5 eman gitu ya, banyak yang rumah awalnya atau misalnya ini itu yang di bawah 1 M gitu. Dia kemudian upgrade atau misalnya yang dibeliin orang tuanya juga banyak. Jadi yang sultan-sultan tadi itu beliin buat anaknya Nah tuh. itu, ini Pak Oh. Sultan jangan melupakan anak-anak. Oke, yang ke Pak Weekend nih. Pak ini Pak Weekend ini apa ada di Alam Sutra ya Pak Weekend ya. Ini Sutra Winona. Ini kita beralih dari Bogor ke barat Jakarta dan Alam Sutra udah menjadi satu benchmark lah ya di Serpong ya kan. Di sana juga luar biasa juga perkembangannya. Pak Sutra Winona ini range harga berapa Pak? Ya, di Sutra Winona kita mulai dari 4,2 M sampai 8 miliar Nah, rumahnya. itu gimana tuh? Tanggapan market ketika di launch apa malu-malu marketnya atau langsung habis gitu? Kita launch saat pandemi ya, terus Kapan tuh terang Pak? Kapan tuh? saat kita pra penjualan itu kita belum ada rumah contoh nih, Pak Ali. Jadi saat itu memang ada lack of experience, gimana sih rumah 3 lantai, terus premiumnya tuh speknya gimana, memang ada lack of experience kita bilang ya. Orang nggak bisa berexperience, hanya sebagai observator aja, dia kan melihat DNA saja, Ya, melihat betul. 3D-nya saja gitu kan. Tapi kebanyakan orang kita tuh butuh merasakan, masuk benar-benar merasakan. Nah itu kita launching, kita mendapatkan rate sekitar 10% aja saat itu. Kita bilang pre-launching ya, pra penjualannya ya, dengan 3D aja. Nah setelah itu di bulan September tahun lalu. Jadi pas belum ada 1 apa-apa tahun nih lalu. Pak ya? Belum Belum ada ada rumah apa-apa, contoh, masih hanya benar-benar brochure. belum ada apa-apa. Oke. Betul. Nah, setelah itu di awal tahun ini kita sudah melakukan penjualan menggunakan rumah contoh. Itulah yang kita bilang launchingnya saat itu. Itu di bulan Februari mulai. Nah, ternyata di bulan Februari memang masih pandemi, orang datang dengan keluarga bisa berexperience. Nah, dari sana sampai sekarang ini kita udah mencapai penjualan 85% Pak Ali. Jadi, Jumat lalu dengan Bu Maria ya, kita baru akhirnya open stock lagi gitu. Ini untuk yang 5 terakhir. miliaran itu ya, Bu Maria ya ini ya? Iya. Iya loh, ini jadi saya ngeliat apakah memang saya nggak tahu ini dulunya ketika belum ada apa-apa gitu ya di September tadi ya, September Iya, itu kan iya. pengembang ini belum yakin atau gimana Pak? Atau memang dia ini tes market dulu deh gitu kan? Ya, sebetulnya kita bukan tes market ya, kita udah finalisasi. Cuman saat pandemi itu kan mulai di Maret ya, kita tiba-tiba WFH itu cukup lama tuh, bener vakumnya kan sampai Mei itu kira-kira ya. Baru kita mulai new normal lah ya, kita coba untuk keluar lagi, untuk konseptingnya lebih jelas lagi gitu. Nah ini memang ada perubahan, makanya pandemi ini kita Winona ini mengusung home studio gitu, dimana ini untuk WFH dan lain sebagainya. Nah itu memang kita ngejar timeline-nya aja sih Pak Ali, terus terang untuk ngebangun itu dari konsep itu kan butuh waktu ya, butuh apply sana, apply sini. Nah kebetulan baru jadinya memang Februari 2021. Saya penasaran nih, jadi ketika ini dibangun rumah contoh, berarti kan tadi experience orang akan beda ya? Gitu kan ya, itu yang membuat satu faktor yang membuat saat ini menarik buat market gitu ya Pak ya? Iya betul, karena sekarang ini orang tuh beli sesuatu untuk spend time juga, apalagi Sultan ini Pak Ali, ini karakternya nih kan, kita harus know the market dulu ya, karakter mereka gimana. Sultan ini sekarang lagi banyak waktu, mereka lebih banyak membaca, lebih banyak berexperience, research gitu kan. Jadi kalau kita bilang barang ini barang itu, mereka pengen tahu lebih dalam dan spend waktu di sana. Kalau dulu mungkin mereka beli-beli aja justru, ya kan? Mungkin. Tapi ya ini spend waktu sama banyak saving uang loh ini Pak. Ya, ini selama hampir 2 tahun nggak liburan ya, hampir 1 M juga tuh kan. Iya betul. Kita ketemu ya baru PPJB gitu kan ya, habis itu kita ngobrol ya. Dia beli 2 saat launching gitu kan, udah selesai sekarang PPJB. Iya, dia bilang, istrinya yang bilang, Pak ini kita nggak jalan-jalan nih, kita save money dapat rumah gitu. Dapat rumah dia bilang.
Berarti maksudnya Pak Weekend, berarti memang waktu itu dari produknya memang betul-betul mengetahui betul sebenarnya keinginan konsumer itu sendiri ya. Jadi mungkin bukan hanya sekedar value rumahnya, tetap secara duit ya gitu ya, secara value rupiahnya, tapi value lebih ke kenyamanan karena dia tahu dia akan tinggal di situ gitu ya. Dia butuh rumah yang nyaman. Jadi itulah harga yang dia mau bayar jadinya. Betul, itu pun yang dilakukan Pak di Sumarekon Bogor seperti itu ya. Jadi semua trennya memang kita menampilkan rumah udah jadi, rumah contoh gitu ya. Betul ya gitu ya? Iya betul, karena ya sangat setuju sekali experience orang beli produk yang harga 1M itu nggak main-main gitu, di atas 1M gitu ya. Pasti dia pengen tahu dulu bentuknya seperti apa. Gitu. Cuman ada satu hal yang cukup menarik ketika kemarin kita mau launching nih di Sumarekon Bogor itu. Jadi kita sempat diskusi juga sama teman-teman agent di Jabodetabek gitu. Kita undang, waktu itu juga Zoom, minta masukan-masukan mereka. Ada mungkin sekitaran 70% dari teman-teman agent properti ini ngomongnya begini. Kalau mau sold out, Sumarekon Bogor harus jualnya di bawah 1M gitu. Wah, kita sih karena memang pada saat itu kan booming banget rumah di bawah 1M gitu ya. Gitu. Tapi ya kita sih cuman dengar masukannya. Kita tuh waktu pertama launching yang harga di atas 1M, mereka juga kaget gitu. Kok berani gitu. Tapi kita yakin. Apa yang mendasari keyakinan itu, Pak? Satu, karena ya tadi kondisi lagi pandemi, rumah itu mesti nyaman gitu. Jangan asal hanya ngejar harga, yang penting menarik harganya tapi nggak nyaman buat konsumen gitu. Karena balik ya tadi Pak Weekend juga sempat sampaikan, makin banyak waktu orang untuk di rumah gitu ya. Dan satu hal yang saya pengen tambahin adalah bukan hanya rumahnya untuk saat ini gitu, tapi lingkungan sekitarnya gitu. Apalagi sekarang isu kesehatan tuh cukup krusial gitu ya. Betul. Orang pengen dapat udara yang bagus, pengen dapat syukur-syukur dapat pemandangan yang bagus, view yang bagus gitu. Itu added value banget gitu. Nah, jadi ini orang yang beli ini siapa tuh? Sih, Pak? Profilnya itu kayak gimana sih, Pak? Profil mungkin ya nggak mungkin nama orangnya lah, Pak. Jadi profil konsumer ini seperti apa? Mungkin tadi yang beliin orang tuanya, tapi profilnya apa, Pak? Apakah pengusaha atau memang seperti apa nih, Pak? Sumarekon Bogor itu sebetulnya cukup beragam ya, kalau kita lihat yang pertama, mungkin orang paling gampang nanyanya dulu adalah, ini investor apa end user sih gitu ya. Ya itu yang paling awal biasanya seperti itu tuh, end user apa investor. Kalau kita sih cukup yakin sebagian besar tuh adalah end user. Kenapa? Karena hal-hal yang mereka tanyain itu bukan mengenai investasi, tapi lebih ke kenyamanan, lebih ke suka terhadap produknya, suka terhadap lingkungannya, enak ya rumahnya, tinggal di sini dan lain-lain gitu. Saya pengen tinggal, hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari latar belakang, misalnya dari di demografinya, Jabodetabek kita masih banyak gitu. Jadi selain orang-orang Bogor sendiri itu banyak, bahkan ada beberapa yang dari luar Jabodetabek. Bahkan ada kemarin itu ada orang Indonesia yang dia ikut Zoom meeting sama kita, dia tinggal udah lama di Jerman gitu. Dia tinggal di Jerman karena mungkin benchmarknya di luar negeri, dia pengen dapat udara yang bagus ya, salah satunya di Bogor udaranya bagus. Ketika dia tahu, dia beli, dia nggak lihat show unitnya pada saat itu malah, karena dia masih di Jerman, karena tahu ada launching Sumarekon Bogor, dia langsung beli. Kalau dari sisi tadi latar belakang juga, itu mix juga sih Bu Maria. Jadi pengusaha ada, kemudian karyawan swasta atau pekerja juga ada gitu. Ada untuk yang lain-lain seperti misalnya public figure itu juga ada sih sebetulnya. Iya public figure, sekarang YouTuber juga masuk ke sini semua ya. Ya betul. Ya, betul. Ada salah satu ya, kalau kita saat ini ngomong mungkin ya seleb TikTok, seleb YouTube lah ya. Iya, mulai ke sana betul. Sempat ikut dia nge-review di sini, tapi karena kita kan sistem pembelian kita kemarin diundi, dia nggak dapat unitnya. Jadi ya
dia pengen banget gitu. Jadi sangat beragam sih kalau latar belakang. Iya. Pak Wikan gimana Pak Wikan yang di Alam Sutra tuh? Yang tadi pertanyaan Ibu Maria ya? Iya. Siapa yang beli itu? Sebetulnya kita yang beli biasanya kalau demografi yang deket-deket kan, orang Jakarta Utara gitu ya. Tapi untuk di masa pandemi karena memaksa kita secara digital pemasaran ya, dan juga approaching-nya makin lebih ke yang dibutuhkan sekarang. Misalkan juga kenyamanan tadi Pak Aino bilang, experience kan mereka banyak waktu ya. Jadi mampir ke Alam Sutra, bersepeda, wah itu kan di luar warga Alam Sutra dan sekitar datang juga ya. Dan juga sebaliknya di tempat-tempat lain. Nah ini mereka baru bisa merasakan, ternyata rumah di sini oke juga gitu. Nah, memang kalau untuk dari profil pengusaha atau karyawan lebih banyak pengusaha tetap ya. Nah, tapi pengusaha ini unik untuk di segmen yang tadi dibilang content creator, YouTuber atau TikTokers ya kita bilang ya. Mereka ini meningkat dan daya belinya luar biasa ternyata. Jadi saya bilang milenial ini itu udah harus dibagi segmen juga Pak Ali dan Bu Maria. Kalau dulu yang datang milenial, yang influence di rumahnya itu milenial untuk kasih tahu orang tuanya yang modalin nih, beliin, nanti cicilannya mungkin dia yang lanjutin gitu kan ya. Nah tapi kalau sekarang banyak yang independen, mereka ini ya dulu usaha kan harus pabrik ya, modal besar. Sekarang kan luar biasa mudah ya. Iya, mudah banget gitu. Dan mereka nih segmennya sangat luar biasa. Dan milenial sebetulnya udah nggak muda-muda amat sih. Udah sampai 45 itu kan milenial juga ya. Tapi apa yang men-trigger mereka untuk membeli saat ini? Ya pasti tadi ada unsur misalnya karena ingin kenyamanan gitu ya. Karena mereka tahu sekarang WFH gitu. Tapi selain itu apa Pak? Apa yang bisa men-trigger mereka? Kenapa beli sekarang? Karena kan gini, karena sekarang ini kan kita seperti tahu lah dengan kondisi pandemi kan selalu kan asumsinya adalah kondisi sulit gitu ya. Mungkin orang lebih banyak sekarang menyimpan uangnya dibandingkan spending gitu ya. Nah tapi justru sekarang ternyata sultan-sultan ini malah spending gitu kan ya. Itu kenapa mereka mau beli Pak gitu, dan mungkin apa sih salah satu tips and tricksnya gitu ya bapak-bapak di sini dari Summarecon Bogor dan Alam Sutra gitu ya, untuk meyakinkan mereka nih bahwa ini the best time untuk sekarang beli properti. Ya Pak Inu silakan Pak. Ya kalau kemarin kita waktu launching perdana gitu ya, salah duanya yang bikin orang selain tadi kenyamanan dan lain-lain, salah duanya itu kita sebutnya 2P, harga perdana sama harga pandemi. Karena developer kalau lagi biasa tidak akan harganya nggak akan berani terlalu agresif gitu kan ya, pasti harganya masih harga normal gitu. Nah tapi di sisi lain terutama untuk yang rumah-rumah yang kalau kita ngomong rumah menengah ke atas, rumah sultan ya, ini kan agak unik dalam artian stoknya terbatas gitu, pilihannya terbatas. Beda sama kita beli mungkin consumer goods atau beli mobil lah paling gampang. Pak Ali atau Bu Maria atau Pak Wikan beli mobil sekarang 5 bulan depan dapat unitnya sama gitu. Yang beda mungkin hanya nomor angka, nomor mesin, tapi pengaruhnya nggak ada. Nah kalau rumah, kalau misalnya sekarang nggak jadi beli, padahal dia udah suka, misalnya rumah unit di Hook salah satu gitu ya. Nanti deh saya pending dulu belinya, tiba-tiba udah dibeli sama orang lain. Gitu. Dia beli unit yang sama, rumahnya bisa sama, tapi lokasinya bisa jadi berbeda. Oke, Pak Wikan gimana Pak Wikan? Iya, kalau menurut saya ya, dan apa yang kita lihat di Winona atau di Alam Sutra yang lainnya, kelas meet up ini sebetulnya Pak Ali dan Bu Maria tidak terefek oleh pandemi, daya spendingnya. Ini unik sih, tapi memang begitu, mereka lebih yang tadi saya bilang banyak waktu mencari value dibandingkan rupiah malahan. Jadi kalau dulu di orang investor atau end user itu kan investor pasti rupiahnya kan, per meter murah gak nih, bisa untung gak nih, wah kalau ini udah kemahalan kayaknya nggak bisa. Nah sekarang mereka melihat dari kenyamanannya gitu, karena daya spending dia tuh sebetulnya nggak berkurang pandemi ini. Sebetulnya di segmen yang mid low yang benar-benar terimpact Pak Ali. Walaupun despite memang penjualan 1 M-an
luar biasa ya di market ya. Tapi mereka-mereka ini yang kita kalau bicara dengan rekan-rekan bank yang NPL-nya ini juga berbahaya gitu. Karena awalnya DP-nya rendah, bulanannya terganggu sedikit, udah langsung terganggu semua. Karena mereka ini kan spending ya, banyak cicilan yang lain-lain juga gitu. Nah saat pandemi ini terefek gitu. Sedangkan kalau profil yang Sultan yang di tempat kita rata-rata pengusaha itu nggak terlalu impact gitu, walaupun bisnisnya terimpact tapi dia sebetulnya udah menganggap properti itu juga safe haven, karena Sultan ini ya karakternya itu satu, menganggap properti itu safe haven tetap gitu. Jadi walaupun ada yang bisnis aneh-aneh, misalkan untung di kripto gitu ya, saya dengar ya sekian saham pun juga bagus performanya saat pandemi ya, amazingly gitu kan, tapi mereka setelah ambil profit ujung-ujungnya properti. Iya, cari yang aman karena mereka nggak mau udah dari yang risk, masa masukin lagi yang risk, nunggu dijemput uangnya ke yang tempat lain. Dan gitu. Biasanya tuh ada ini ya, atau ini mungkin bisa dikonfirmasi juga. Ternyata itu kalau kita berkaca dari yang lalu ya, yang ketika boom properti 2009-2012 itu banyak pengusaha-pengusaha yang memang nggak tahu properti ya, pengusaha yang dari komoditi gitu ya. Ya ada batu bara, pengusaha kelapa sawit, karet, mungkin sekarang pengusaha-pengusaha alat kesehatan, obat-obatan, malah gitu ya. Karena kan sektor itu yang malah booming, betul. Dan satu lagi menurut saya kalau saya bisa tambahkan, ini property people kita perhatikan ya. Ini kenapa Summarecon Bogor itu bisa launch habis gitu ya. Kemudian Sutra Winona, Alam Sutra juga launch udah sangat luar biasa juga peningkatan penjualannya. Mungkin ada satu faktor lagi nih Bu, ternyata brand pengembang itu penting ya. Orang udah kenal Summarecon Bogor, orang udah mengenal fenomenalnya bagaimana ketika Alam Sutra itu mengguncang Tangerang Selatan gitu ya. Jadi gimana itu, nama itu penting sebenarnya. Jadi maksudnya kalau misalkan jualan dengan nama si ABC yang belum dikenal mungkin agak berbeda juga ya Pak Inu. Gimana Pak Inu? Ya, betul. Jadi tadi salah satu tambahan juga, ya betul yang dibilang sama Pak Ali, memang nama developer itu sangat-sangat penting gitu. Kayak contoh yang tadi kenyamanan, kemudian fasilitas gitu. Dan mereka juga butuh keyakinan bahwa developer yang bangun ini memang developer yang sudah terpercaya. Dan itu dibuktikan oleh Summarecon Bogor kan. Jadi kita pembangunan dulu ya, tadi infrastruktur jalan, saya ke sana itu luar biasa loh Bu. Jadi ini jalan semua itu udah besar-besar gitu ya, udah ditata. Kemudian wah saya bilang ini marketing galerinya pun itu luar biasa loh. Saya itu wah enak lah itu. Jadi first impressionnya tuh wah gitu ya. Oke, ini menarik sekali. Kita mungkin tadi banyak berbincang-bincang ya. Saya mungkin tidak simpulkan, cuman saya mungkin ada dari Pak Inu nanti sama Pak Weekend, kita mau mungkin ada disampaikan closing statement ya untuk property people semua, untuk para sultan semua di sini. Mengenai ya, tips mungkin apa saja yang mengenai proyeknya Summarecon Bogor atau mengenai timing, silakan Pak, closing statement dari Pak Inu. Kalau dari saya sih ya saat ini memang saat yang tepat untuk membeli properti gitu ya, karena harganya juga lagi tidak agresif banget gitu, jadi memang saat yang tepat. Tapi memang mohon maaf nih, saat ini kita di Summarecon Bogor nih lagi nggak ada produk yang habis. Karena memang ini siap-siap gitu. Loh Pak, ini Pak Sultan udah siap-siap ngantri, tapi kata Pak Inu nanti sabar, kita siapkan yang lebih luar biasa. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menawarkan produk gitu untuk saat ini. Jadi lebih ke kalau mau kita memang ada rencana, tapi kita sama-sama berdoa dulu semoga kondisi COVID-nya juga makin melandai biar kita semua bisa activity lebih normal lagi gitu. Nanti kita siapkan produk yang tidak kalah dengan yang sebelumnya, yang harapannya juga bisa diterima oleh semua. Amin ya. Oke, Pak Weekend, gimana Pak? Ada closing statement-nya Pak? Ya, mungkin saya tambahin tadi yang udah dibicarakan Pak Ali, Pak Inu, Bu Maria ya, kesempatan itu sebetulnya untuk properti memang benar-benar limited deh ya.
Nah, di kita juga sebetulnya selain Sutra Winona, di masa pandemi Alam Sutra saya launching Tenlane, ya ruko 8 sampai 11,5 miliar itu by Zoom juga habis gitu. Oh iya, Nah itu tuh, sama tuh, Zoom. masih banyak yang nunggu gitu. Kita ada Sutra Tiara yang kawasannya 250 meter tanah, itu juga banyak yang waiting list. Nah sama, memang habisnya setelah rumah contoh kita jadikan, mereka udah bisa bereksperience gitu. Nah, developer tentu juga dilihat sekarang ini kita tetap harus deliver ya, harus tetap berjalan rumah-rumah yang kita udah jual. Ada juga apartemen Lloyd gitu yang di masa pandemi ini, sekarang Q4 2021 kita udah mau serah terimakan. Nah, sebetulnya mereka-mereka ini harus ngelihat developer juga di masa pandemi ya, karena itu poin penting banget, makanya kita bilang saya di Alam Sutra, Pak Inu itu sangat beruntung ya developernya yang kita bilang menjaga konsumen gitu ya. Nah tapi kalau untuk saya nih masih lebih beruntung lagi, stoknya masih ada nih karena baru buka. Jadi di Winona kita open 25, banyak-banyak sebetulnya. Makanya kalau suka rata-rata di Winona itu kita bilang, Pak, Ibu habis lihat ini rata-rata mereka booking karena takut kehilangan. Ya banyak yang cepet karena running terus kan ini kan stoknya kan. Mereka nggak mau kehilangan karena juga kita promo yang menarik KPR Express itu kita gunakan momentum bank lagi murah-murahnya Pak Ali, Bu Maria. Jadi itu kan benar-benar bunga all time low ya. Kita berikan lagi kan 3,9% fix 2 tahun. Wah, nah ini untuk mereka cash flow bagus gitu. Karena mereka pengusaha uangnya mungkin ada gitu. Cuman nggak mau dikeluarkan langsung, maunya diangsur, kita udah nggak kasih cicilan panjang. Nah dengan bank ini kan ada fix 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Jadi iya betul, sekarang dengan KPR juga menguntungkan loh Pak Weekend ya. Daripada dia cash misalkan kan, daripada cash dia cuma beli 1, ya dia dengan KPR beli 3 buat anaknya, 3-3-nya kan. Dan fix betul, Pak. betul, uangnya diputar fix, itu ya? bisa lebih bermanfaat kan gitu dan fix dan sekarang ini makanya momennya lagi good time to buy gitu. Kita juga nggak bisa terlalu agresif, harga naik terus walaupun memang ada kenaikan terus ya. Cuman seperti bank masih suportif, insentif PEP ada. Nah itu cepat-cepat gitu karena kembali lagi lokasi yang disukai itu nggak akan ada kedua kalinya. Kalau ketemu dengan orang gitu ya, prospek kita di lokasi Winona, saya bilang, Pak, Bu, sekitar kita itu udah gedung semua. Alam Sutra ini mungkin klaster terdepan untuk rumah itu ya ini aja gitu loh. Kita udah sampai yang W nih. Jadi Winona itu kan kalau Alam Sutra abjad ya A gitu, udah sampai W sampai nih. W ya. Nanti yang Z kita nggak tahu nih apa ruangnya. Ini udah di akhir nih, jadi udah bener-bener CBD gitu. Oke. Kayaknya nih seru banget tadi Pak. Kalau kita lanjutin kayaknya kita bisa 1 jam lagi atau 2 jam lagi nih kita ngobrol ya. Tapi ya ini obrolan kita seru banget, tapi sayang sekali kayaknya Monday hari ini harus sudah kita selesaikan ya. So, terima kasih banyak untuk Pak Weekend Rusli dan Pak Inu Respati yang sudah hadir di sesi Monday kita kali ini. Sukses dan sehat terus ya Pak. Semoga unit yang baru nanti untuk Rekon Bogor lebih calling kita teman-teman saya Bu ya. Siap. Oke. Siap. Ya, saya juga ngucapin terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk Property People dan para sultan yang menyimak video ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa di Monday episode berikutnya. Sukses untuk kita semua. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, pastinya di rumah123.com karena kami ada buat kamu. Thank you.